Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pelajaran matematika untuk kelas 10 Senin 11 Mei 2026. Sebelumnya harusnya video ini ditayangkan atau dibagikan tanggal 11 Mei kemarin, hari Senin kemarin, namun karena beberapa hal maka video ini tertunda. Mohon maaf sebelumnya. Langsung saja pada pelajaran matematika kali ini kita akan membahas masih tentang histogram. Namun di sini ada temannya, yakni dengan tema histogram, poligon, dan ogive. Histogram seperti yang kita bahas sebelumnya itu merupakan tampilan yang berbentuk grafis, mirip dengan diagram batang namun berbeda. Bentuk grafis itu untuk menunjukkan distribusi data secara visual atau seberapa sering suatu nilai yang berbeda itu terjadi dalam suatu nilai yang berbeda dalam suatu kumpulan data. Jadi dikumpulkan data, kemudian kita bisa melihat perbedaan itu dengan jelas dengan menggunakan histogram, begitu ya. Kemudian selain histogram, di sini ada poligon. Poligon terdiri dari dua kata, yakni poli dan gon. Arti kata poli itu bermacam-macam, sedangkan makna gon sendiri adalah titik. Oleh karena itu, bentuk ini dapat diartikan sebagai banyak sudut. Jadi nanti kalian akan melihat sendiri di mana bisa histogram dan poligon ini saling berkaitan ya. Kemudian di sini ada ogive ya. Ogive adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Jadi digabungkan ya. Untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif ini kurang dari grafiknya berupa ogive positif. Sedangkan untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif itu lebih dari, grafiknya berupa ogive negatif. Jadi dalam ogive ini terbagi menjadi dua, ada ogive positif dan ogive negatif, di mana kalau ogive positif itu datanya disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatifnya kurang dari, maka grafiknya berupa ogive positif. Sedangkan kalau grafiknya berupa ogive negatif, itu menunjukkan data yang disusun dalam bentuk tabel di mana distribusinya frekuensi kumulatifnya lebih dari atau lebih banyak ya. Di sini ada histogram dan poligon frekuensi. Data yang telah disusun dalam tabel ya, data yang telah disusun dalam tabel frekuensi kita dapat sajikan dalam bentuk diagram yang kita sebut histogram kemarin, yaitu diagram kotak yang mirip dengan diagram batang ya kan, yang lebarnya menunjukkan interval kelas, sedangkan batas-batas tepi kotak itu merupakan tepi bawah dan tepi atas kelas, dan tingginya menunjukkan frekuensi yang pada kelas tersebut. Jadi itu jelas bukan diagram batang. Tadi kita sudah dijelaskan histogram sebelumnya bahwa ada kotak, diagram kotak yang lebarnya itu menunjukkan interval kelasnya, sedangkan batas tepi kotak merupakan tepi bawah. Kan ada tepi bawah, tepi atas itu menunjukkan tingginya frekuensi pada kelas tersebut ya. Kemudian apabila titik-titik tengah sisi atas dari histogram dihubungkan, ya kan, kita hubungkan titik-titik tengah di sisi atas dari histogram dihubungkan satu sama lain. Nah, ruas-ruas yang menjadi garis itu diperoleh yang namanya poligon frekuensi. Untuk lebih jelasnya
supaya tahu bagaimana hubungan dari histogram dengan polygon frekuensi itu, mari kita perhatikan contoh berikut. Berikut ini contoh ya, berikut ini upah karyawan dalam ribuan rupiah per minggu dari sebuah perusahaan. Jadi ini ada tabel di mana berisi tentang upah karyawan itu dalam ribuan rupiah dan dalam waktu per minggu dalam sebuah perusahaan. Ya, di sini ada interval kelasnya dari 100 sampai 199. Tadi kan dalam satuan ribuan rupiah, maka itu dari 100.000 sampai 199.000 rupiah. Ada 15 orang yang mendapatkan gaji dari kisaran 100.000 sampai 199.000. Kemudian ada di sini lagi kisaran dari 200.000 sampai 299.000. Di sini ada 20 orang atau 20 karyawan. Kemudian dari 300.000 sampai 399.000, di sini ada 30 orang, ya kan? Dan berikutnya di sini ada 400.000 sampai 499.000, ada 25 orang. Kemudian dari 500 sampai 599.000, di sini ada 15 orang. Dan 600 sampai 699.000, ada 10 orang. Kemudian 700 sampai 799.000, ada 5 orang. Kita sudah tahu nih interval kelasnya, ya kan, dari kisaran 100.000 sampai 199.000, 15 orang, dan begitu seterusnya. Kita bisa melihat dalam tabel ini. Kemudian langkah-langkah dalam membuat histogram dan polygon frekuensi dari tabel distribusi frekuensi yang tadi. Itu pertama adalah kita akan membuat sumbu datar dan sumbu tegak yang saling berpotongan untuk menyajikan data yang telah disusun dalam tabel frekuensi menjadi diagram. Seperti biasa, kita akan memakai sumbu datar yang menyatakan kelas, interval, dan sumbu tegak untuk menyatakan frekuensinya. Kemudian yang kedua, kita akan menyajikan frekuensi pada tabel ke dalam bentuk diagram. Setelah sumbu datar dan sumbu tegak dibuat pada langkah pertama, ya kan, pada langkah pertama sudah kita buat tuh sumbu datar dan sumbu tegaknya, maka kita akan membuat diagram yang menyatakan frekuensi datanya. Bentuk diagramnya seperti kotak atau diagram batang. Dengan sisi dari batang yang berdekatan itu harus berhimpitan. Ya kan, kalau diagram batang kan ada pemisah dari antara batang pertama sampai ke batang kedua, tapi kalau histogram itu bersambung. Ya, atau berhimpitan, tidak ada celah di antaranya. Seperti pada penjelasan sebelumnya, perbedaan dari diagram batang dan histogram. Kemudian pada tepi masing-masing kotak atau batang itu ditulis nilai tepi kelas yang diurutkan dari tepi bawah ke tepi atas, ya kan. Kemudian yang terakhir, langkah terakhir adalah kita akan membuat polygon frekuensinya. Tengah-tengah tiap sisi atas yang berdekatan itu kita hubungkan dengan ruas-ruas garis dan titik tengah sisi-sisi atas pada batang pertama, dan terakhir di sisi terakhir kita hubungkan dengan setengah jarak interval pada sumbu datar. Bentuk yang diperoleh itu kita namakan polygon frekuensi atau polygon tertutup. Nah, di sini hasil akhir setelah 3 langkah tadi kita lakukan. Inilah hasil akhir dari histogram dan polygon frekuensi dari tabel distribusi frekuensi di atas yang tadi sebelumnya kita lakukan langkah-langkahnya. Maka dapat dilihat pada gambar berikut, ya kan. Di bawah sini adalah untuk upah dalam ribuan rupiah. Tadi kita urutkan dari kisaran 100.000 sampai yang terakhir itu adalah berapa tadi? 799.000 ya. Ini kita ulah
sumbunya, ya kan. Bawahnya itu adalah rata-ratanya, kemudian kumpulan orangnya di atas, kemudian dari bawah ke atas itu adalah frekuensinya. Maka muncullah berikut. Kalau histogram adalah gambar ungu yang berbentuk batang tadi seperti diagram batang. Adapun poligon frekuensinya adalah garis-garis yang dihubungkan di titik-titik tengah pada setiap batang dalam histogram. Maka terbentuklah poligon frekuensi, ya kan. Dari bawah naik ke atas kemudian turun membentuk suatu pola yang namanya poligon frekuensi. Karena sudah 10 menit lebih, pelajaran kita hari ini hanya sampai pada histogram dan poligon frekuensi. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang OGIF akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya. Dan kemudian untuk tugas hari ini tidak ada tugas karena penjelasannya masih ada kurang satu, yaitu tentang OGIF. Maka mungkin lembar tugasnya bisa dibagikan pada minggu selanjutnya saja. Semoga pelajaran ini bisa dipahami, mudah untuk diingat. Semoga paham. Sampai jumpa lagi pada pelajaran matematika pada minggu selanjutnya. Thank you.